Tentu kita sepakat bahwa tidak semua manusia dari segi fisik terlahir dalam kondisi sempurna. Ada beberapa di antara kita yang mengalami disabilitas, baik bagian dari kaki, tangan, atau bagian tubuh lainnya. Tetapi kemudian tidak semua dari mereka justru mendapatkan hidup yang tidak sempurna. Artinya apa? Fisik tidak menentukan jalan hidup manusia. Seseorang yang mampu semangat, tetap percaya diri, yakin bahwa hidupnya akan baik, maka hidupnya akan berjalan baik. Karena semangatnya, hatinya, kalau tidak cacat, maka hidupnya pun akan berjalan dengan baik. Karena itu kita jangan heran kalau ada orang yang terlahir dalam keadaan tidak sempurna, justru hidupnya lebih sempurna dari orang-orang yang terlahir secara sempurna. Itu jangan heran. Kenapa? Karena semangatnya dalam dirinya mampu merubah hidupnya. Ada banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang terlahir dalam keadaan cacat, tapi justru hidupnya sangat baik sekali. Di sini ada satu buku yang ditulis oleh komunitas generasi menulis yang berjudul Aku Tak Sempurna Tapi Luar Biasa. Motivasi terpilih dan kisah nyata inspiratif. Diterbitkan oleh Quanta Alex Media pada tahun 2019. Buku yang kisaran ada 220-an halaman ini menulis beberapa tema-tema tentang bagaimana orang-orang yang dalam kehidupannya itu memiliki kekurangan. Kehidupannya jauh dari kesempurnaan, tapi justru bisa bangkit mencapai kesempurnaan. Nah, buku ini sangat menginspirasi sekali. Dilengkapi dengan cerita-cerita, kisah-kisah nyata beberapa orang yang kemudian bisa mampu mencapai hidupnya lebih baik. Misalnya, ada Stephen Hawking. Kita tahu, beliau itu tokoh yang sangat luar biasa, fenomenal, seorang ilmuwan, tapi kalau kita lihat sosoknya, fisiknya, itu tidak sempurna. Tetapi apa yang terjadi? Mampu merubah hidupnya dan mampu menginspirasi orang-orang di seluruh dunia sehingga bisa bangkit untuk menjalani hidup sebagaimana biasanya. Di sini dikutip dalam buku ini, aku ingin menunjukkan bahwa, ini menurut Stephen Hawking, aku ingin menunjukkan bahwa cacat fisik tidak menjadi penghalang asalkan manusia tidak cacat dalam semangat hidup. Maka kunci sesungguhnya adalah semangat dalam diri kita. Kunci sesungguhnya adalah hati kita, jiwa kita. Karena itu, rahasia terbesar kesuksesan itu ada pada dalam diri kita. Ada di dalam diri kita, hati kita, jiwa kita. Kemudian ada contoh juga Profesor Dr. Zaki Usman. Beliau seorang ulama di Universitas Al-Azhar, Mesir, yang masa kecilnya mengalami disabilitas, mengalami cacat bagian kaki, kemudian di penglihatan. Artinya beliau tidak bisa melihat. Tetapi apa yang terjadi? Karena semangatnya, beliau kemudian menjadi seorang ulama, kemudian menjadi penulis, kemudian menjadi qori. Dan tentunya ini sangat menginspirasi seluruh dunia. Kita kebayangkan bahwa orang yang tidak bisa melihat justru bisa menulis. Tetapi ada orang yang bisa melihat tapi tidak pernah melahirkan karya tulis. Ini masalah terbesarnya bukan ada bagaimana fisiknya, bukan. Tetapi ada pada bagaimana semangat dalam dirinya untuk mengarungi kehidupan ini. Oleh karena itu, sangat layak buku ini untuk kemudian dibaca, dipahami, direnungkan. Terlebih kita juga bisa mengetahui orang-orang yang memberikan sumbangsih dalam buku ini. Kita bisa mengenal komunitas generasi menulis yang diinisiasi oleh Gus Irja Nasrullah yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar.